Happy Sunday. Happy Sunday. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, karena Dialah pencipta dan pemelihara seluruh ciptaan yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa dan kematian. Itulah makna Minggu Jubilate hari ini. Maka dari itu kita harus mengumandangkan sorak-sorai bagi Allah kepada seluruh dunia. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 295 ayat 1. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari 253 ayat 1. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi makhlukkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukunya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Hukum Taurat sebagai pengganti dari Filipi 4 ayat 4 sampai 5, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 37 ayat 1. Aku berjerit dan menangis tak henti,
apapun usahaku, tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1. Ya, Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Inilah epistel untuk kita pada minggu ini, Minggu Jubilate, tertulis dalam Yosua 1 ayat 5-8. Demikian bunyinya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi
padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian dari Kidung NKB 138 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi nasihat untuk kita, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudara, tidak ada yang menguras energi
spiritual seperti ketakutan. Kita bergumul dalam perasaan dikutuk, feeling of condemnation. Kita harus akui takut memiliki banyak mata. Bukan hanya 2, 4, tapi banyak mata. Dan bisa melihat hal-hal lain di bawah tanah. Itulah kalau kita memiliki ketakutan. Rasa takut adalah kamar gelap di mana negatif berkembang. Itu benar. Jadi rasa takut adalah kamar gelap di mana hal-hal negatif bertumbuh, berkembang. Ketika orang percaya berulang kali khawatir tentang keselamatan mereka, bergumul dengan perasaan dikutuk, kecemasan dapat mengaburkan pikiran mereka dan mengalihkan mereka dari tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Itulah akibatnya kalau ketika orang percaya berulang kali, tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi berulang kali khawatir tentang keselamatannya dan selalu bergumul dalam perasaan dikutuk, itu kecemasan dapat mengaburkan pikiran mereka dan mengalihkan mereka dari tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Lebih jauh lagi, itu bisa merampas kedamaian dan kegembiraan yang Tuhan janjikan kepada para pengikutnya. Jadi supaya kita berhati-hati, jangan kita biarkan ketakutan, jangan kita biarkan perasaan dikutuk, feeling of condemnation menguasai kita. Ketika kegagalan kita berlipat ganda, perasaan bersalah bisa menjadi perasaan tidak mampu. Kita marah pada diri kita sendiri karena kesalahan langkah yang terus berlanjut. Kita menjadi frustasi karena ketidakmampuan kita untuk mengandalkan nafsu kita. Kita mulai berpikir bahwa kita tidak akan pernah melakukannya dengan benar. Dan hati kita mengutuk kita pada saat itu. Saudara-saudara, itu menyebabkan kita mempertanyakan atau bahkan meragukan keselamatan kita. Kita mengira bahwa kita tidak cukup baik untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, apakah Anda bergumul dengan perasaan dikutuk? Bagaimana kita menanggapi dosa dalam hidup kita? Pelajari bagaimana hati kita dapat menipu kita, tetapi bagaimana Yesus memberikan solusi untuk hati nurani kita yang bersalah. Khotbah ini akan membantu Anda memahami perbedaan antara keyakinan dan penghukuman dan akan menjelaskan cara menemukan kemenangan, cara menemukan kedamaian, ketenangan hati. Apa yang dimaksud ketika Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Perhatikan kalimatnya itu. Perhatikan saudara-saudara kata-katanya. Kalimat ini sangat mengejutkan sekali. Kapanpun hati kita mengutuk kita, ingat Tuhan lebih besar dari hati kita. Jadi kita tahu bahwa jawabannya terletak pada karakter Tuhan. Pada peran yang Tuhan mainkan dalam hidup kita berkenaan dengan dosa dan kebenaran. Semua orang secara alami bejat. Itu harus diakui. Semua orang secara alami bejat. Hati kita memiliki kecenderungan alami terhadap kejahatan. Dan bukan hanya itu, tetapi juga sakit. Artinya di sini tidak dapat disembuhkan dalam kondisi ini menurut standar kita sendiri. Siapa yang bisa memahaminya? Ini di luar campur tangan manusia, saudara-saudara. Orang Kristen
jangan terjebak dalam penghukuman. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen jangan terjebak dalam penghukuman. Kita tidak terjebak dalam kondisi penghukuman. Kapanpun hati kita mengutuk kita, menuduh kita, ketika ketidakbenaran terlihat jelas dan di hadapan kita, jangan lupa bahwa Tuhan lebih besar dari hati kita. Dia telah menebus kita dari kecenderungan jahat alami hati kita. Tetapi kita begitu sering membeli kebohongan bahwa kita dikutuk dan kita tidak memiliki harapan. Kita kembali ke pertanyaan kita, bagaimana kita menanggapi dosa dalam hidup kita? Sering kita membeli kebohongan bahwa kita dikutuk dan kita tidak punya harapan. Jika firman Tuhan mengatakan demikian, kita bertanya-tanya apa yang membuat kita tergantung dalam keraguan dan ketakutan. Kita sering bertanya-tanya apa yang membuat kita bergantung dalam keraguan dan ketakutan. Pernahkah Anda berada di tempat di mana Anda merasa tidak bisa berdoa karena dosa? Anda tidak dapat mendekati Tuhan karena dosa? Bahkan beribadah di gereja karena berdosa? Kita tahu jawabannya adalah bahwa kita harus berpaling kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan menyesal. Dan Yohanes sudah mengingatkan kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita. Jadi kita tahu bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah pergi kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tetapi hati alami kita yang jahat mengatakan bahwa kita tidak bisa datang. Betapa absurdnya itu. Sangat menggelikan hal itu. Tidak masuk akal. Kalau hati kita mengatakan kita tidak bisa datang kepada Tuhan, itu sangat menggelikan. Tidak masuk akal. Bukankah Tuhan lebih besar dari hati kita? Saudara-saudara, setan disebut sebagai penuduh. Hati kita yang secara alami jahat akan menyebabkan kita melakukan hal yang sama kepada diri kita sendiri seperti yang dilakukan setan. Menuduh kita, mencoba meyakinkan Tuhan bahwa kita tidak layak. Itu adalah taktik setan. Itu adalah metode setan. Namun terkadang kita berjalan dengan cara yang sama. Saya tidak layak. Itu yang kita katakan, saya tidak akan pernah bisa hidup dengan benar. Itulah perasaan kita. Tapi Tuhan itu lebih besar dari itu. Dia menyelamatkan kita dari keputusasaan seperti itu. Pernyataan jika kita dituduh olehnya, itu maksudnya hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Ini benar-benar mengejutkan kita karena saya tidak yakin bahwa kehidupan iman begitu mudah dan begitu pasti kalau pernyataan seperti itu. Ya benar. Saya memikirkan pasti ada penghalang yang terletak di antara jaminan firman Tuhan dan iman saya. Ada hambatan doktrin mungkin. Apakah kita percaya semua hal yang benar dengan Tuhan? Apakah kita sudah mengatur kredo kepercayaan kita? Apakah ada beberapa nuansa teologi yang kita lewatkan? Saudara-saudara, jika kita termasuk pengembala, jika kita termasuk murid-murid Yesus, mengapa begitu gampang, mengapa begitu mudah untuk kita bertindak tidak sesuai dengan hukumnya? Jika kita termasuk pengembala, mengapa kita begitu mudah tidak bertindak sesuai dengan hukumnya? Pasti ada sesuatu yang mengganggu, pasti ada sesuatu yang penghalang. Jika masih ada menyisakan banyak misteri tentang keselamatan kita, apakah kita masih dapat menemukan keberanian untuk bersandar padanya? Apakah kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah? Mungkin penghalang yang kita sebutkan adalah buatan kita sendiri.
Itu bisa terjadi. Penghalang yang kita sebutkan adalah buatan kita sendiri. Bukankah ayat ini begitu lugas dan begitu radikal mengatakan bahwa kita berasal dari kebenaran? Kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ada beberapa alasan mengapa beberapa orang Kristen bergumul dengan keraguan tentang apakah mereka telah diselamatkan. Pertama adalah dosa. Keselamatan membawa pengampunan dan posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita fokus pada dosa dan kegagalan kita mungkin ragu bahwa Tuhan dapat mengampuni kita. Jadi jangan pernah fokus pada dosa masa lalu. Jangan pernah fokus pada kegagalan masa lalu. Kita seharusnya tidak merasa buruk tentang diri kita sendiri karena Tuhan telah mengampuni kita. Yang kedua, kalaupun tadi dikatakan ada beberapa alasan mengapa beberapa orang Kristen bergumul dengan keraguan tentang apakah mereka telah diselamatkan, emosi. Terkadang kita hanya mengandalkan perasaan kita daripada kebenaran firman Tuhan. Itu sering sekali. Kita selalu mengandalkan perasaan kita, feeling kita daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan untuk menentukan keselamatan kita. Saudara-saudara, jangan selalu mengandalkan perasaan kita untuk menentukan keselamatan kita. Yang berikut adalah ketidakdewasaan. Karena ketidaktahuan kita akan Alkitab, kitab suci, atau lambatnya proses perubahan, orang percaya baru mungkin mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar telah diselamatkan. Jadi kita harus selalu mengejar kebenaran firman Tuhan. Kita harus dewasa dalam kebenaran firman Tuhan. Ketidaktahuan akan kitab suci itu bisa membuat kita mempertanyakan apakah saya sudah diselamatkan. Saudara-saudara, ada yang disebut juga legalisme. Beberapa orang Kristen mengevaluasi keamanan kekal mereka dengan kinerja mereka. Inilah membuat kita ragu akan keselamatan kita karena kita selalu berpatok kepada keamanan kekal menurut kinerja kita. Jika kita gagal memenuhi standar yang ditetapkan sendiri, ketidakpastian dapat mengakar. Jadi jangan pernah saudara-saudara percaya kepada legalisme itu. Kepastian, saya katakan, adalah masalah yang sangat penting. Dan terkadang perhatian yang nyata. Bagaimana saya tahu dengan pasti bahwa saya benar-benar seorang Kristen? Saya benar-benar diselamatkan. Jadi kita bertanya-tanya, apa yang membuat kita sehingga kita tidak menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya? Suara siapa yang saya perhatikan sehingga merugikan saya? Ini perlu kita renungkan. Lagu sirine apa yang memanggilku, membuat janji yang menggoda seharusnya tidak kupercaya? Apakah emosi saya? Apakah hati, uang, keberhasilan, daya tarik fisik, gengsi, politik, identitas, ras, budaya, atau nasional? Ini adalah biggest yang paling mudah disebut. Apalagi yang memanggilku itu menjanjikan persi cinta yang pada akhirnya tipis, murah, rapuh, dan tidak aman. Saudara-saudara, di sini di bagian nas khotbah kita ini, Yohanes memberi kita 4 cara untuk memastikan keselamatan kita. Ada 4 cara untuk memastikan keselamatan kita. Pertama, ingatlah Tuhan lebih besar dari emosi Anda. Ini harus kita ingat.
bahwa Tuhan lebih besar dari emosi Anda. Yohanes mengatakan seperti ini, jika hati kita mengutuk kita, kita tahu bahwa Allah lebih besar dari hati kita dan Dia tahu segalanya. Terkadang kita merasa bersalah, bukan? Terkadang kita merasa tidak mampu. Terkadang kita merasa dikutuk karena kesalahan yang kita buat. Tapi keselamatan kita dan jaminan keselamatan kita lebih besar dari apa yang kita rasakan. Jangan diatur oleh emosi, jangan diatur oleh hati Anda, tapi harus dipimpin oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah perintah Tuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ajaran Kristen telah meremehkan pentingnya ketaatan, obedience. Banyak orang sekarang ini meremehkan pentingnya ketaatan, obedience. Tetapi Yohanes sangat langsung mengatakan kita harus bertujuan untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kita harus mematuhi perintah-perintahnya. Dan jika kita tidak bertujuan untuk menaati perintah-perintahnya, maka kita tidak heran bahwa kita tidak memiliki kepercayaan di hadapan Tuhan dan kekuatan dalam doa bersama Tuhan yang kita harapkan. Saudara-saudara, bukankah dikatakan jika engkau mengasihi aku, kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan lagi dikatakan mereka yang memegang perintahku dan menaatinya adalah orang-orang yang mengasihi aku. Lihat hebatnya cinta dan ketaatan. Love and obedience itu. Menurut Yesus keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan pernah kita pisahkan kasih dan ketaatan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa dengan jujur mengakui mengasihi Yesus jika kita menuruti segala perintah-perintahnya. Apakah kita benar percaya akan hal ini? Apakah menurut Anda ini menggelegar? Membuat kita shock? Kaget? Obedience dan love ini? Apakah hanya saya atau apakah kita seharusnya menganggap penjajaran cinta dan ketaatan dalam teks ini agak berlebihan? Bukan. Ini bukan berlebihan, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menaati perintah-perintahnya. Yang ketiga, ingat Injil. Yohanes mengatakan seperti ini, dan inilah perintahnya untuk percaya dalam nama putranya, Yesus Kristus, dan saling mengasihi seperti yang Dia perintahkan kepada kita. Kita dipanggil untuk memberikan cinta yang kita terima. Call to give the love we receive. Call to become the beloved children we are. Saudara-saudara, untuk menyatakan kasih kepada Yesus, sementara kita memisahkan diri dari sesama, tidak mengasihi mereka, Allah tidak diam di dalam kita. Untuk mencintai Yesus berarti mencintai orang lain. Jangan kita lupa, mencintai Yesus berarti mencintai orang lain. Semua orang, sang kekasih, teman, tetangga, pendamping, tapi juga alien, orang asing, ketidakcocokan, dan musuh. Orang-orang yang kita setujui dan orang-orang yang sangat tidak kita setujui. Yang secara alami kita sukai dan yang tidak kita sukai, itu harus kita cintai. Saudara-saudara, kita jujur. Sebagian besar waktu kita, bila kita jujur, kita tidak melakukannya. Kita ingin aman, bukan? Kita ingin menjaga lingkaran kasih sayang kita kecil dan mudah diatur. Ini adalah gerakan kita. Ini adalah ritme kita. Ini adalah tarian kita. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Kita ingin menjaga lingkaran kasih sayang kita kecil dan mudah diatur. Kita ingin memilih orang yang kita cintai berdasarkan ketertarikan kita.
Kita ingin memilih orang yang kita kasihi berdasarkan preferensi kita sendiri, bukan pada perintah Yesus yang mencakup semuanya. Tindakan amal kasih charitable itu mudah, tapi bukanlah itu mengkultivasi, membudayakan hati kita, mempersiapkan dan memangkas arti cinta kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, jika leksionari kita minggu ini diakhiri dengan panggilan untuk taat, kita akan putus asa. Tapi untungnya adalah lebih banyak cerita. Kita tidak harus mencintai semuanya sendirian. Kita tidak harus melakukan yang tidak mungkin sendirian. Keinginan Yesus supaya kita tahu bukanlah membuat diri kita lelah, mencoba menyulap cinta dari sumber daya kita sendiri yang sedikit itu. Bagaimana kita bisa mencintai semuanya sementara sumber daya kita itu sangat sedikit? Sebaliknya, perintah untuk saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita, disertai dengan sebuah janji. Inilah janjinya. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Wow, inilah janjinya, sebuah janji yang indah. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Jadi kalau kita minta untuk bagaimana aku mengasihi orang yang mengecewakan aku, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Jadi Tuhan tidak memberi kita capek. Tuhan tidak membuat kita stres, tegang, karena sulit untuk melakukan perintah-perintahnya. Tapi dikatakan, dia berjanji, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Kasihilah saya dengan mematuhi perintah-perintah, kata Yesus. Ini akhirnya bukan dua tindakan terpisah. Mereka satu dan sama. Kita mencintai karena kita dicintai. Kita mematuhi Kristus karena kita ada di dalam Kristus. Cinta yang diperintahkan untuk kita bagikan adalah cinta yang diberikan tanpa henti kepada kita. Pernahkah Tuhan berhenti mencintai kita? Tidak pernah. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itulah definisinya cinta. Bisakah kita seperti itu? Kita ingin tahu bahwa kita adalah kebenaran dan kita ingin meyakinkan hati kita di hadapannya. Saat kita mencintai, mengasihi, kita akan tahu bahwa kita adalah kebenaran. Kebenaran Tuhan ada di dalam kita dan keluar dalam hidup kita. Ini harus meyakinkan kita di hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang keempat, ingatlah pekerjaan roh. Di akhir bagian ini, Yohanes memperkenalkan topik lain yang akan dibahas lebih lengkap di bab berikutnya. Pekerjaan Roh Kudus bagi orang Kristen. Di sini Yohanes hanya menunjukkan pada pekerjaan supranatural dari Roh Kudus di dalam diri kita sebagai cara utama untuk mengetahui bahwa kita pasti miliknya. Yohanes mengatakannya seperti ini. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita dengan sombong menyatakan kemandirian kita, kesempurnaan kita. Juga tidak ingin kita berkubang dalam keraguan, dalam kecemasan, feeling bersalah itu. Kita harus menemukan jalan tengah. Kita perlu sampai pada titik di mana kita menghargai peran Tuhan yang terus-menerus dalam keselamatan kita, serta peran berkelanjutan kita dalam mencari Dia.
Yohanes menulis, melalui ini kita akan tahu bahwa kita adalah kebenaran dan akan meyakinkan hati kita di hadapannya dalam apapun hati kita mengutuk kita, karena Allah lebih besar dari kita dan mengetahui segala sesuatu. Karena kebenaran Tuhan semakin memegang hati kita, kita semakin menghargai bahwa kita benar-benar diselamatkan. Jadi tidak ada lagi feeling, perasaan terkutuk. Ini sama sekali tidak berarti bahwa tindakan kita termasuk dosa-dosa kita tidak penting. Ini hanya berarti bahwa meskipun tampak seperti hati kita hancur karena kesalahan dosa kita, tidak ada rasa bersalah yang terlalu berat untuk diatasi oleh Tuhan. Ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang terlalu berat diatasi oleh Tuhan. Tuhan tahu kesalahan yang kita buat dalam mengatasinya. Tuhan tahu luka yang timbul ini pada hati kita. Dan Tuhan tidak ingin hal itu menghalangi kedamaian, mengalami sukacita, mengalami kedamaian pikiran kita dan harapan kita akan surga. Jika kita dapat menguasai, overcome hati kita, kita dapat lebih menghargai peran yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari, melakukan kehendaknya. Konteks yang sama berlanjut, saudara-saudaraku yang dikasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, harus diakui kita masih mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan ketakutan dan gemetar. Tapi sekarang hati kita tidak menghancurkan kepercayaan kita. Kita tahu bahwa meskipun kita berdosa, meskipun kita bersalah, Tuhan tetap ada untuk kita, mendengarkan doa dan menjawab doa-doa kita itu. Saudara-saudara, ketika kita tidak menyerah pada perasaan dikutuk, maka kita dapat memiliki keyakinan penuh dalam Yesus Kristus. Saat kita berdoa, saat kita mencintai orang lain, dengan ciri-ciri ini dalam diri kita, kita tahu bahwa kita adalah milik kebenaran itu. Hanya ada satu cara untuk menghindari kutukan yang mengarah pada siksaan yang kekal di neraka, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Biarkan Dia mengarahkan hati baru Anda ke hal yang benar. Jangan emosi Anda. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kiring Jemaat NKB 196 ayat 1. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sorot beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadamu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, happy Sunday, Tuhan memberkati.